Belum pernah ada pelaku penistaan agama ditangkap, dipenjara, bahkan dipanggil pun tidak. Satu contoh, Ade Armando, Victor Laskodat, Abu Janda, Denny Siregar, Bu Sukma, dan Bapak Muafik, yang sampai saat ini kasusnya tidak jelas dan jangankan ditangkap atau dipenjara. Kalau praktik penegakan hukum seperti ini, rakyat mau curhat kemana? Kritik dan bully terhadap Risma dianggap menghina penguasa dan pejabat umum. Pasal 207 KUHP telah diuji MK dan ditafsirkan sebagai delik aduan. Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir! Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dalam ayat yang kami baca dari awal, yang pertama, bagaimana kita dianjurkan untuk bertakwa, bahkan diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan bentuk daripada takwa salah satunya adalah berbuat adil. Karena dalam ayat selanjutnya, ketika ahlul qura atau masyarakat atau lingkungan, daerah, negara yang bertakwa kepada Allah, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dibukakan kepada masyarakat tersebut, daerah tersebut, negara tersebut barakah dari langit dan dari bumi. Kemudian di dalam ayat penutup, ketika targhib ini sudah tidak bisa diambil hikmahnya oleh manusia, maka tarhib, yaitu ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masyarakat tidak bertakwa, pemimpinnya tidak bertakwa, yang berbunyi wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah, yang mana kezaliman yang kalian perbuat, ketakutan kepada dunia dan mengabaikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu penyebab turunnya azab Allah. Annallaha syadidul iqab. Pembalasan Allah, azab Allah itu sangat dahsyat sekali. Baik, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, membaca beberapa tulisan-tulisan, diantaranya ketimpangan sosial, diantaranya ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita,
Kita tahu kalau ada aktivis dikriminalisasi, ditangkap, ditersangkakan, polisi selalu bilang hanya menindaklanjuti laporan masyarakat. Padahal untuk laporan masyarakat tentang adanya penistaan agama, penistaan Nabi SAW, tindakan polisi begitu santun. Lihatlah dulu, tabayun dulu, dan lain sebagainya. Belum pernah ada pelaku penistaan agama ditangkap, dipenjara, bahkan dipanggil pun tidak. Satu contoh, Ade Armando, Victor Laskodat, Abu Janda, Denny Siregar, Bu Sukma, dan Bapak Muafik, yang sampai saat ini kasusnya tidak jelas. Dan jangankan ditangkap atau dipenjara, dipanggil untuk diperiksa saja tidak. Ini adalah kasus dugaan penistaan agama yang berlaku di Indonesia. Alasannya masih memeriksa pelapor, tapi setelah pelapor diperiksa, perkara juga tetap mandek, stagnan, dan vakum. Tak ada follow up. Begitu kasus rakyat mengkritik rezim, dituding sebar hoax, saatnya ditanya kenapa diproses padahal tidak ada laporan atau pengaduan dari pejabat, maka polisi berdalih ada laporan internal. Untuk kasus penghinaan Nabi SAW, penghinaan Al-Quran, penghinaan agama Islam, belum pernah ada aduan atau laporan internal polisi lalu diproses. Tapi kalau dikritik rakyat kepada rezim, polisi begitu sigap menerima laporan. Jika tidak ada laporan masyarakat, polisi juga berinisiatif bikin laporan internal. Kami rakyat kecil ini bingung. Sudahlah, sulit hidup di negara tidak peduli terhadap keadilan. Bersuara pun dipidana. Katanya konstitusi dibuat untuk menjaga dan melayani rakyat. Kalau praktik penegakan hukum seperti ini, rakyat mau curhat kemana? Kritik dan bully terhadap Risma dianggap menghina penguasa dan pejabat umum. Pasal 207 KUHP telah diuji MK dan ditafsirkan sebagai delik aduan. Harus pejabat yang merasa dihina dan melaporkan sendiri, bukan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk membuat laporan. Kalaupun digunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, itu konteksnya juga pencemaran pribadi, bukan penguasa. Polisi seharusnya menyaring perkara. Selain melihat pasal, juga wajib meneliti pasal tadi sudah diuji di MK atau belum, sehingga tidak salah menyidik perkara. Bukan asal terima laporan, tangkap pelaku, ternyata baru disadari legal standing pelaporannya bermasalah. Pasal-pasal penghinaan presiden, penghinaan penguasa dan pejabat umum, itu diuji dan ditafsirkan menjadi delik aduan. Harus ada laporan dari pribadi presiden atau pejabat yang merasa tercemar atau dihina. Lagi pula, menjadi presiden, menjadi penguasa, menjadi pejabat, itu wajar jadi sasaran kritik. Kalau tidak siap dikritik, lebih baik mundur. Masih banyak yang mau memimpin dan siap dikritik. Lagi pula, kritik itu bentuk kepedulian rakyat. Meski kadang caranya variatif, boleh saja dikritik. Fokus bekerja, tunjukkan kepada rakyat bahwa kritik mereka keliru. Jangan main represif, menangkapi setiap ujaran kritik rakyat. Maka kembali kepada polisi, kita sampaikan, Pak Polisi, tugasmu mengayomi, tugasmu melindungi, tugasmu melayani. Maka Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Baik sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, itulah suara rakyat, suara hati nurani, di mana semuanya kita mendambakan keadilan dan keberadaban di dalam negeri tercinta Indonesia kita ini. Semoga ini bisa membukakan hati setiap para penguasa dan pemimpin kita, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi tempat turunnya rahmatnya Allah dari langit dan buminya. Demikian, jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya di tutupnya, ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.